Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan seorang gadis dengan mimpi yang begitu suci, terpaksa merobek masa depannya sendiri, menjual jiwanya di atas lembar kertas, demi membayar lunas utang keluarganya yang mustahil. Ia dilempar ke dalam istana megah, untuk menjadi pelayan dan penebus dosa bagi seorang duda lumpuh yang kejam, pria yang hatinya telah membeku menjadi es. Apa yang menantinya di balik pintu kamar yang dingin itu, saat malam pertama tiba, dan harga sesungguhnya dari pengorbanan itu ditagih tanpa belas kasihan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Anindita. Tapi orang-orang terdekatku, atau lebih tepatnya orang-orang dari kehidupanku yang dulu, memanggilku Nindi. Terkadang, saat aku menatap cermin di kamar mandi marmer yang dingin ini, aku hampir tidak mengenali pantulan wajahku sendiri. Wajah seorang gadis yang pernah punya mimpi sederhana. Mimpi menjadi guru di sekolah dasar kecil di kampung halamanku, Cianjur. Sebuah mimpi yang kini terasa seperti dongeng dari negeri antah berantah. Aku tidak pernah meminta kemewahan. Bagiku, bahagia itu adalah aroma nasi liwet buatan ibu di pagi hari, atau melihat senyum ayah saat warung kecil kami ramai pembeli. Bahagia itu sesederhana itu. Tapi takdir punya rencana lain untukku. Rencana yang jauh lebih kejam dari apa yang pernah kubayangkan. Semuanya dimulai pada hari Selasa yang mendung. Awan kelabu menggantung rendah di langit Cianjur, seolah tahu bahwa badai akan segera menerpa gubuk kecil kami. Aku sedang membantu ibu melipat pakaian saat sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan warung. Jantungku langsung berdebar tidak karuan. Mobil seperti itu adalah pemandangan langka di gang kami yang sempit. Dari dalamnya, keluar seorang pria parubaya berbadan tegap, mengenakan kemeja batik sutra yang tampak terlalu mahal untuk lingkungan kami. Namanya Tirtayasa. Matanya tajam seperti elang, dan senyumnya tidak pernah sampai ke matanya. Dia adalah iblis yang menyamar menjadi manusia. Ayah menyambutnya dengan tubuh gemetar dan wajah pucat pasi. Aku tidak pernah melihat ayah setakut itu. Mereka berbicara di ruang tamu, di atas sofa tua kami yang kainnya sudah sedikit robek. Aku dan ibu hanya bisa menguping dari balik tirai dapur, dengan debaran jantung yang saling bersahutan. Suara Pak Tirtayasa terdengar tenang, namun setiap katanya seperti sabetan pedang. Dia datang untuk menagih utang. Utang yang jumlahnya membuat lututku lemas. Utang yang ayah pinjam setahun lalu saat ibu harus dirawat cukup lama di rumah sakit umum daerah Sayang, karena penyakit komplikasinya. Ayah, dalam keputusasaannya, telah menggadaikan satu-satunya harta kami, sertifikat rumah ini, kepada lintah darat itu. Jatuh temponya besok, Pak Danu, kata Tirtayasa dengan nada dingin. 500 juta rupiah. Beserta bunganya, tentu saja. Dunia seakan berhenti berputar. 500 juta. Ya Allah. Dari mana kami bisa mendapatkan uang sebanyak itu bahkan dalam 100 tahun sekalipun? Aku bisa mendengar isak tangis ibu yang tertahan di sampingku. Ayah hanya bisa memohon, suaranya parau dan putus asa, meminta kelonggaran waktu. Tapi iblis tetaplah iblis. Pak Tirtayasa tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduku merinding. Waktu adalah uang, Pak Danu. Tapi, dia berhenti sejenak, menciptakan jeda yang menyiksa. Karena saya ini orang yang baik hati, saya akan berikan Bapak pilihan. Aku menahan napas. Pilihan apa yang bisa lebih baik dari kehilangan rumah satu-satunya tempat kami bernaung? 1. Besok pagi serahkan rumah ini padaku, dan kalian boleh pergi dengan pakaian di badan kalian. Atau pilihan kedua. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya menjadi bisikan yang mematikan. Bapak punya anak gadis yang cantik, bukan? Namanya Anindita, ya? Jantungku serasa diremas. Dia tahu namaku. Seorang rekan bisnis saya di Jakarta, orang yang sangat kaya,
sedang mencari istri. Dia duda, dan sedikit punya kekurangan. Tapi dia siap melunasi semua utang bapak, bahkan memberimu uang lebih untuk modal usaha. Syaratnya mudah, serahkan putrimu untuk menjadi istrinya. Hening. Ruang tamu kami yang kecil terasa sesak dan kehabisan udara. Aku melihat bahu ayah merosot. Punggung pahlawanku itu tampak begitu rapuh. Menjual anak perempuannya sendiri. Aku bisa merasakan kehancuran hatinya dari balik tirai ini. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Kami hanya duduk dalam kegelapan, ditemani suara jangkrik dan isak tangis ibu yang tak kunjung henti. Aku menatap wajah kedua orang tuaku. Wajah-wajah yang telah berkorban seumur hidup untukku. Kini, giliranku. Mimpi menjadi guru, masa depanku, cintaku pada Kang Adit. Pemuda tetangga yang sudah berjanji akan melamarku setelah panen nanti, semua itu harus kukubur dalam-dalam. Dengan bibir bergetar dan hati yang hancur berkeping-keping, aku berjalan ke ruang tamu. Aku memegang tangan ayah yang dingin. Nindi bersedia. Yah. Dan begitulah. Jiwaku resmi tergadai. Seminggu kemudian, setelah akad nikah yang hanya diwakilkan oleh foto dan wali, tanpa pernah sekalipun aku melihat wajah calon suamiku, aku dijemput. Bukan olehnya, tapi oleh supir pribadi Pak Tirtayasa. Aku meninggalkan Cianjur dengan satu koper kecil berisi pakaian, dan hati yang kosong melompong. Perjalanan menuju Jakarta terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Setiap kilometer yang kami lewati, semakin jauh aku meninggalkan kehidupanku yang dulu. Mobil akhirnya memasuki sebuah kawasan perumahan mewah di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah-rumah di sini lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Mobil berhenti di depan gerbang hitam raksasa yang menjulang tinggi, dihiasi ukiran rumit berwarna emas. Gerbang itu terbuka secara otomatis tanpa suara, seolah hendak menelanku hidup-hidup. Di baliknya, terhampar halaman yang sangat luas dengan sebuah air mancur di tengahnya. Dan sebuah rumah yang besarnya mungkin 10 kali lipat rumahku di kampung. Disinilah nerakaku dimulai. Seorang wanita parubaya berseragam rapi, yang kemudian ku tahu bernama Beisumi, menyambutku di depan pintu utama yang tingginya 2 kali lipat tubuhku. Selamat datang, Nyonya muda. Sapanya dengan nada datar. Tatapannya penuh dengan kasihan. Aku tidak tahu. Dia mengantarku melewati lorong-lorong panjang yang dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal. Langkah kami menggema di lantai marmer yang dingin. Jantungku berdebar begitu kencang hingga rasanya sakit. Akhirnya, kami berhenti di depan sebuah pintu kayu jati berukir. Pintu itu tampak begitu berat dan mengintimidasi. Tuan besar ada di dalam. Beliau sudah menunggu Anda, kata Beisumi. Lalu ia membungkuk sedikit dan pergi meninggalkanku sendirian di depan pintu itu. Aku berdiri mematung. Tanganku berkeringat dingin. Inilah saatnya. Aku akan bertemu dengan pria yang telah membeli hidupku. Pria yang akan menjadi suamiku, sekaligus sipir penjaraku. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku menarik napas dalam-dalam, dan mendorong pintu berat itu hingga terbuka. Pintu kayu itu berderit pelan saat kudorong. Dan suara itu terasa seperti pengumuman dimulainya sebuah babak baru yang mengerikan dalam hidupku. Aku melangkah masuk, dan udara di dalam ruangan ini terasa berbeda. Dingin, berat, dan syarat akan kesepian. Ruangan ini begitu luas, langit-langitnya tinggi, membuatku merasa semakin kecil dan tidak berarti. Perabotannya mewah, ranjangnya megah dengan spray sutra yang berkilau, namun semuanya terasa kaku dan tidak bernyawa. Seperti sebuah diorama indah di dalam museum, untuk dilihat namun tidak untuk disentuh dengan kehangatan. Di depan jendela kaca raksasa yang menampakkan gemerlap lampu Jakarta, siluet seorang pria di atas kursi roda menjadi pusat dari segalanya. Dia adalah mata badai, dan aku adalah debu yang terseret ke dalam pusarannya. Keheningan yang menggantung di antara kami terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Aku hanya berdiri mematung di dekat pintu, mencengkeram tali tasku erat-erat seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan yang ganas. Setelah waktu yang terasa seperti keabadian, kursi rodanya berputar menghadapku tanpa suara.
Aku melihat wajahnya dengan jelas untuk pertama kali. Tampan, ya, tidak bisa kupungkiri. Tapi ketampanan itu beku, terbingkai dalam kepahitan yang begitu pekat. Dan matanya, mata itu adalah dua lubang hitam yang siap menyedot semua cahaya dan harapan. Jadi, ini kamu, katanya. Suaranya dalam dan serak. Setiap suku katanya tajam seperti serpihan kaca. Gadis yang dibeli untuk menemaniku di neraka ini. Aku tidak sanggup menjawab. Lidahku keluh, tenggorokanku kering. Dia tersenyum sinis. Senyum yang tidak mencapai matanya yang mati. Jangan salah sangka. Pernikahan ini hanyalah sandiwara untuk menutupi transaksi. Kamu tahu apa yang menjadi kewajibanmu. Kamu tahu harga yang harus kamu bayar untuk kebebasan keluargamu. Dia menggerakkan kursi rodanya mendekat. Aku ingin lari, tapi kakiku seakan dicor ke lantai marmer yang dingin. Dia berhenti tepat di depanku. Aku tidak berani menatapnya. Aku hanya menatap pola rumit pada karpet tebal di bawah kami. Lihat aku, perintahnya. Nadanya dingin, mutlak, dan tak terbantahkan. Dengan gemetar, aku mengangkat wajahku. Mulai malam ini, bisiknya. Suaranya kini lebih pelan namun lebih menusuk. Kamu akan membayar utangmu. Setiap malam. Sampai aku merasa lunas. Dan kemudian, aku berhenti melihat. Aku berhenti merasakan. Saat tangannya yang dingin menyentuhku, aku memaksa jiwaku untuk pergi. Aku menutup mata rapat-rapat. Bukan karena takut pada kegelapan, tapi untuk mencari secercah cahaya dari masa lalu. Aku tidak di sini. Aku tidak berada di kamar mewah yang terasa seperti makam ini. Aku sedang berada di beranda belakang rumahku di Cianjur. Aku bisa mencium aroma tanah basah setelah hujan. Aku bisa mendengar suara serangga malam yang bersahutan. Musik pengantar tidurku sejak aku kecil. Aku bisa merasakan belayan lembut tangan ibu di rambutku. Tubuhku mungkin ada di sini, menjadi sebuah objek, sebuah pembayaran tanpa suara di atas spray sutra yang dingin. Tapi pikiranku sedang berlari. Berlari menyusuri pematang sawah, tertawa bersama teman-temanku. Berlari ke pelukan Kang Adit yang hangat, yang pernah berjanji akan menjadikanku satu-satunya ratu di hatinya. Aku memanggil semua kenangan indah itu, membangun sebuah benteng di dalam benakku, sebuah tempat perlindungan di mana monster ini tidak akan pernah bisa menyentuhku. Aku adalah cangkang kosong. Boneka pajangan yang dipaksa bernapas. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku menolak untuk merasakan apa-apa. Waktu terasa berhenti. Aku tidak tahu berapa lama aku melayang dalam kehampaan yang kuciptakan sendiri. Yang ku tahu, saat aku membuka mata, semuanya sudah selesai. Dia sudah berbalik memunggungiku, berbaring di sisinya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Keheningan yang datang setelahnya terasa 1000 kali lebih memekakan. Keheningan itu menjeritkan kehinaanku, menertawakan kehancuranku. Aku berbaring kaku, tidak berani bergerak, tidak berani bernapas terlalu keras. Ruang kosong di antara kami di atas ranjang raksasa itu terasa seperti jurang yang sangat dalam. Air mata akhirnya jatuh, mengalir tanpa suara, membasahi bantal sutra yang terasa asing. Ini bukan tangisan kesedihan. Ini tangisan untuk seorang gadis bernama Nindi yang telah mati malam ini. Aku tidak tahu kapan aku akhirnya tertidur, atau mungkin lebih tepatnya, pingsan karena kelelahan jiwa. Saat aku terbangun, fajar baru saja menyingsing. Cahaya kelabu menyusup malu-malu dari celah tirai. Sisi ranjang di sebelahku sudah kosong dan dingin. Dia sudah pergi, meninggalkanku sendirian dengan perasaan hancur dan kotor. Aku menarik selimut hingga menutupi kepalaku, berharap bisa menghilang di telan kegelapan. Aku berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir saat aku benar-benar terbangun. Tapi ketukan pelan di pintu kamar menyadarkanku bahwa ini adalah kenyataan. Pintu terbuka, dan Bei Sumi masuk, mendorong troli sarapan. Seperti biasa, wajahnya tanpa ekspresi. Tapi saat mata kami bertemu, aku bersumpah aku melihatnya. Sebuah kilatan rasa iba yang begitu cepat. Sebelum ia kembali menyembunyikan perasaannya di balik topeng profesionalismenya. Selamat pagi, Nyonya.
Sapanya dengan suara pelan. Nada suaranya hari ini terdengar sedikit lebih lembut. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Dia meletakkan nampan di meja kecil, lalu berbalik menatapku. Tuan Besar sudah menunggu di ruang olahraga, katanya, dan kali ini, aku tidak bisa salah lihat. Ada keraguan dalam suaranya saat melanjutkan kalimatnya. Beliau meminta Anda untuk menemaninya memulai sesi terapi pagi ini. Kata-kata Bei Sumi adalah perintah. Tidak ada ruang untuk penolakan di istana ini. Aku memaksa tubuhku yang terasa remuk untuk bangkit dari ranjang. Aku tidak berani menyentuh lemari pakaian raksasa yang mungkin berisi gaun-gaun mahal. Aku membuka koper lamaku dan mengenakan salah satu gamis katun sederhana yang kubawa dari Cianjur. Rasanya begitu lusuh dan tidak pada tempatnya di tengah kemewahan yang membutakan mata ini. Dengan langkah berat, aku mengikuti Bei Sumi menuju ruang olahraga. Aku membayangkannya seperti tempat gym biasa. Tapi yang kulihat, lebih mirip sebuah klinik fisioterapi pribadi yang sangat canggih. Ada palang sejajar, treadmill khusus, bola-bola terapi berbagai ukuran, dan peralatan lain yang bahkan aku tidak tahu namanya. Di tengah ruangan, suamiku, Baskara, sudah berada di sana bersama seorang pria muda berpenampilan profesional yang ku ketahui adalah terapisnya. Baskara sudah berganti pakaian dengan kaos tanpa lengan dan celana pendek, memperlihatkan lengan dan bahunya yang kokoh berotot. Tapi kakinya tampak kurus dan pucat. Tak berdaya. Tugasku, ternyata, hanya berdiri di sudut, menjadi bayangan, menyiapkan handuk dan sebotol air minum di atas meja. Aku melihat terapis itu dengan sabar mencoba membantunya berdiri menggunakan bantuan palang sejajar. Dan di sanalah aku melihatnya. Sisi lain dari monster yang menyiksaku setiap malam. Aku melihat perjuangannya. Aku melihat butiran keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Aku melihat otot-otot lengannya menegang hingga uratnya menyembul keluar saat ia mencoba menopang berat tubuhnya sendiri. Aku melihat kertakan giginya yang menahan rasa sakit. Dan aku melihat frustrasi yang luar biasa di matanya saat kakinya sama sekali tidak mau menurut. Setelah beberapa detik yang terasa menyiksa, cengkeraman tangannya terlepas, dan tubuhnya merosot kembali ke kursi roda dengan bunyi gedebuk yang pelan. Sialan! Raungnya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Dia memukul pegangan kursi rodanya dengan kepalan tangannya yang kuat. Lagi! Coba lagi! Terapis itu mencoba menenangkannya. Sabar, Pak Baskara. Ototnya butuh waktu. Aku tidak butuh ceramahmu. Potong Baskara dengan kasar. Tatapannya yang penuh amarah kemudian beralih padaku, yang hanya berdiri mematung di sudut. Apa yang kau lihat? Suka melihatku menderita seperti ini, hah? Ambilkan aku minum. Aku tersentak dan dengan cepat mengambil botol air, memberikannya padanya dengan tangan gemetar. Jari-jari kami bersentuhan sesaat. Dingin. Sedetik itu, di tengah amarahnya, aku melihat sesuatu di matanya. Sesuatu yang sangat dalam dan gelap. Bukan hanya amarah, tapi juga rasa malu. Dia malu terlihat lemah di depanku. Dan entah kenapa, rasa takutku sedikit terkikis, digantikan oleh sebuah perasaan aneh yang tidak kuinginkan, setitik rasa kasihan. Setelah sesi terapi yang penuh dengan umpatan dan kemarahan itu selesai, Bei Sumi mengajakku berkeliling rumah. Ini bukan tur. Ini lebih seperti orientasi peraturan. Dia menunjukkanku dapur yang besarnya seperti 3 kali lipat rumahku, ruang makan dengan meja panjang yang bisa menampung 20 orang, dan sebuah perpustakaan pribadi yang megah dengan ribuan buku tertata rapi dari lantai sampai langit-langit. Sambil berjalan, Bei Sumi memberitahukan peraturan tak tertulis di sangkar emas ini. Tuan Besar tidak suka mendengar suara berisik, jadi jangan menyalakan televisi atau musik terlalu keras, katanya dengan nada datar. Tuan Besar juga sangat teratur. Pastikan semua barang kembali ke tempatnya semula. Dan yang paling penting, Bei Sumi berhenti di depan sebuah koridor yang menuju ke sayap lain rumah ini. Koridor itu tampak lebih gelap dan udaranya terasa berbeda. Jangan pernah memasuki area ini, Nyonya. Ini adalah sayap pribadi milik mendiang Nyonya Rania.
Rania. Jadi itu nama istri pertamanya. Nama yang terdengar begitu anggun. Aku hanya mengangguk patuh. Saat kami berada di perpustakaan, mataku terpaku pada sebuah foto dalam bingkai perak yang berdiri di atas perapian marmer yang tidak pernah dinyalakan. Foto itu adalah foto Baskara. Tapi bukan Baskara yang kukenal. Di foto itu, dia tertawa. Tawa yang begitu lepas dan tulus hingga matanya menyipit bahagia. Dia merangkul seorang wanita cantik berambut panjang yang juga tertawa, menyandarkan kepalanya dengan manja di bahunya. Wanita itu pasti Rania. Mereka tampak begitu sempurna, begitu bahagia, seperti pasangan dalam dongeng. Ada sesuatu yang terasa sakit di dalam dadaku saat melihat foto itu. Sakit karena melihat bukti nyata bahwa pria yang kini begitu kejam padaku, pernah menjadi sumber kebahagiaan yang begitu besar bagi wanita lain. Membuatku semakin merasa seperti pengganti yang tidak layak. Hari berlalu dengan lambat dan menyiksa. Aku belajar untuk menjadi tidak terlihat. Aku menyiapkan makanannya, menunggunya selesai bekerja di ruang kerjanya, dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, semua dalam kebisuan. Dia jarang berbicara padaku di siang hari, dan jikapun berbicara, itu hanyalah perintah atau hinaan. Lalu malam tiba dan siksaan itu berlanjut. Setiap malam adalah pengulangan dari mimpi buruk pertamaku. Dingin, mekanis, dan menyakitkan. Aku belajar mematikan perasaanku, memisahkan jiwa dari ragaku. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang merapikan kamar tidur kami di sore hari, aku mendengar telepon genggamnya berdering dari ruang kerja pribadinya yang terhubung dengan kamar. Biasanya aku tidak akan peduli. Tapi kali ini, aku mendengar dia menjawabnya. Aku berhenti bergerak. Telingaku menajam tanpa sadar. Halo, sapanya. Suaranya masih terdengar dingin seperti biasa. Ada jeda sejenak. Aku bisa membayangkan orang di seberang telepon sedang berbicara. Lalu, aku mendengar Baskara berbicara lagi. Dan kali ini, ada yang berbeda. Clara. Nama itu disebut dengan nada yang aku tidak tahu. Bukan hangat. Tapi intensitasnya berbeda dari caranya berbicara padaku. Tidak ada kebencian di sana. Ya, aku tahu sudah lama. Tidak, aku hanya sibuk. Lanjutnya, ada jeda lagi. Minggu depan? Baiklah, atur saja. Kirimkan saja detailnya. Ya, sampai nanti. Telepon ditutup. Aku berdiri mematung di ambang pintu, dengan setumpuk pakaian bersih di tanganku. Clara. Siapa itu Clara? Kenapa nama itu bisa membuat suaranya yang selalu penuh badai terdengar lebih tenang? Sebuah perasaan baru yang aneh dan tidak kukenal mulai merayap di hatiku. Perasaan yang terasa panas dan sesak di dada. Ini bukan hanya rasa takut atau sedih. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku bertanya-tanya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menginjakan kaki di rumah ini, aku merasakan rasa penasaran yang menyakitkan. Nama itu, Clara, terus berdengung di kepalaku selama berhari-hari. Nama itu menjadi hantu baru di dalam sangkar emasku, menemani hantu mendiang Nyonya Rania yang fotonya selalu menatapku penuh kemenangan dari atas perapian. Malam-malamku masih sama, dingin, menyakitkan, dan penuh penghinaan. Baskara tidak berubah. Dia tetap monster yang sama, yang datang menagih pembayaran utang menggunakan tubuhku. Tapi kini, ada yang berbeda dalam diriku. Dulu, aku hanya merasakan sakit dan takut. Sekarang, ada rasa penasaran yang menggerogoti. Siapakah Clara? Mengapa suamiku, pria yang hanya bisa mengeluarkan perintah dan dengusan kasar padaku, bisa berbicara dengan nada yang berbeda pada wanita itu? Aku mencoba mencari jawaban. Satu-satunya sumber informasi di rumah ini adalah Bei Sumi. Aku menunggunya di dapur suatu pagi, saat ia sedang menyiapkan bahan-bahan untuk makan siang. Dengan jantung berdebar, aku mencoba bertanya sesantai mungkin. Bei, sepertinya Tuan akan menerima tamu penting minggu ini, ya? Bei Sumi tidak menoleh. Tangannya tetap sibuk memotong sayuran dengan gerakan yang monoton. Tuan besar punya banyak rekan bisnis yang datang dan pergi, Nyonya. Jawabannya begitu diplomatis,
begitu tertutup. Tapi aku tidak menyerah. Aku harus tahu. Namanya, apakah namanya Clara? Bei. Seketika itu juga, pisau di tangan Bei Sumi berhenti bergerak. Hanya sedetik. Gerakan yang sangat kecil. Tapi aku melihatnya. Dia berhenti. Lalu, tanpa menatapku, dia melanjutkan pekerjaannya. Nona Clara itu teman lama keluarga. Nyonya. Sudah. Ya. Saya harus segera menyelesaikan masakan ini sebelum Tuan Besar marah. Dia jelas menghindar. Dan penghindarannya itu adalah sebuah jawaban. Clara bukan sekadar rekan bisnis. Dia orang yang penting. Cukup penting untuk membuat seorang Bei Sumi yang setia menjadi gugup. Menjelang akhir pekan, suasana di rumah terasa semakin tegang. Baskara menjadi lebih mudah marah dari biasanya. Sesi terapinya selalu berakhir dengan teriakan frustrasi. Dia hampir tidak menyentuh makanannya, dan lebih sering mengurung diri di ruang kerjanya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Aku bisa merasakannya di udara, seperti ketenangan yang aneh sebelum badai besar datang. Lalu hari itu pun tiba. Pagi itu, Bei Sumi dan asisten rumah tangga lainnya tampak sibuk luar biasa, membersihkan setiap sudut rumah hingga berkilau. Baskara sendiri sudah rapi sejak pagi. Dia tidak mengenakan kaos santai seperti biasanya, melainkan kemeja lengan panjang berwarna biru gelap yang membuatnya tampak semakin berwibawa dan semakin jauh dari jangkauanku. Dia duduk di kursi rodanya di ruang tamu utama, menatap ke arah pintu depan dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Ada kegelisahan di sana, tapi juga sebuah penantian. Tepat pukul 11 siang, sebuah mobil sport berwarna merah menyala berhenti tepat di depan lobi utama. Warnanya begitu mencolok, begitu berani. Sangat kontras dengan mobil-mobil hitam milik Baskara yang selalu terparkir rapi di garasi. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang wanita. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dia sangat cantik. Rambutnya hitam legam, dipotong model bob sebahu yang membingkai wajahnya yang tirus dengan sempurna. Dia mengenakan gaun berwarna krem yang memeluk tubuhnya, dan sepasang sepatu hak tinggi yang berbunyi ketak-ketok di atas lantai marmer saat dia berjalan masuk. Dia berjalan seolah-olah dia adalah pemilik tempat ini. Wanita itu, yang sudah pasti adalah Clara, sama sekali tidak melirik ke arahku yang hanya berdiri kaku di dekat tangga. Matanya hanya tertuju pada satu orang. Baskara. Baskara, sayang. Suaranya terdengar renyah dan penuh percaya diri. Dia menghampiri Baskara dan tanpa ragu membungkuk, mencium kedua pipinya. Ya ampun, lihat dirimu. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Tapi kamu tetap tampan seperti biasa. Tangannya dengan santai menyentuh bahu Baskara. Sentuhan yang begitu akrab. Begitu mesra. Sesuatu di dalam diriku terasa seperti diremas. Aku melihat Baskara. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seulas senyum tipis di bibirnya. Senyum sungguhan. Bukan senyum sinis yang biasa ia berikan padaku. Kamu tidak berubah, Clar. Selalu berlebihan, kata Baskara. Dan aku nyaris tidak percaya dengan pendengaranku. Ada nada bercanda dalam suaranya. Nada yang tidak pernah sekalipun aku dengar. Clara tertawa. Tawa yang terdengar seperti alunan musik. Lalu, matanya akhirnya beralih padaku. Dia menatapku dari atas ke bawah. Tatapannya begitu tajam. Menilai gamis katunku yang sederhana. Menilai wajahku yang tanpa riasan. Senyum di wajahnya sedikit memudar. Oh, halo. Sapanya dengan nada yang dibuat ramah. Dan ini siapa? Perawat barumu? Dia terlihat sangat muda. Setiap kata adalah jarum yang menusuk harga diriku. Perawat baru. Aku menggigit bibirku, menahan rasa panas yang menjalar di mataku. Aku menunggu Baskara memperbaikinya, membelaku. Aku menunggu dia mengatakan, dia istriku, dengan nada tegas. Baskara memang mengatakannya, tapi tidak seperti yang kuharapkan. Dia berdehem pelan. Dia Anindita, istriku. Kata-kata itu keluar begitu saja. Datar, tanpa emosi, tanpa penekanan. Seolah-olah kata, istri, itu tidak punya arti apa-apa.
Seolah itu adalah fakta yang memalukan yang terpaksa ia akui. Clara mengangkat sebelah alisnya yang terbentuk sempurna. Dia menatapku lagi, lalu kembali menatap Baskara. Sebuah senyum penuh pengertian, atau mungkin penuh kemenangan, tersungging di bibirnya. Oh, begitu. Hanya dua kata itu. Tapi aku bisa mendengar ribuan makna tersembunyi di dalamnya. Oh, jadi ini gadis desa yang terpaksa kau nikahi. Oh, jadi ini pengganti Rania. Oh, kasihan sekali dirimu. Baskara memutar kursi rodanya, membelakangiku. Clara, ayo kita bicara di perpustakaan. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Clara tersenyum cerah. Tentu saja. Dia menempatkan tangannya di pegangan kursi roda Baskara, mendorongnya dengan gerakan yang begitu alami, seolah itu adalah hal yang sudah biasa ia lakukan. Mereka mulai bergerak menjauh, meninggalkanku. Saat melewatiku, Clara berhenti sejenak. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit, dan berbisik dengan suara yang hanya bisa kudengar. Anindita, manis sekali namamu, katanya dengan senyum yang tampak tulus tapi terasa seperti racun. Tolong, ya, buatkan kami 2 cangkir teh hijau. Aku yakin kamu tahu di mana dapurnya. Dan setelah itu, jangan ganggu kami. Obrolan kami ini sangat pribadi. Dia mengedipkan sebelah matanya, lalu berbalik dan melanjutkan mendorong kursi roda Baskara menuju perpustakaan. Pintu kayu yang berat itu pun tertutup di belakang mereka, menelanku dalam keheningan yang memekakan telinga. Aku hanya bisa berdiri mematung di tengah lobi yang luas, merasa lebih kecil, lebih hina, dan lebih tak terlihat dari sebelumnya. Aku berdiri mematung di tengah lobi yang dingin dan megah itu. Gemas suara sepatu hak tinggi Clara yang menjauh dan bunyi pintu perpustakaan yang tertutup rapat rasa seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa harga diriku. Pelayan. Itulah aku di matanya. Itulah aku di rumah ini. Bukan nyonya, bukan istri. Hanya seorang pesuruh yang kebetulan tidur di ranjang yang sama dengan tuannya. Rasa panas yang menghina menjalar dari dada hingga ke wajahku. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin lari dari istana yang menyesakkan ini. Tapi kemana aku akan lari? Aku sudah menjual kebebasanku. Utang orang tuaku sudah lunas. Dan inilah cicilan yang harus kubayar seumur hidup. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku memaksa kakiku untuk melangkah menuju dapur. Ruangan itu begitu besar dan berkilauan, penuh dengan peralatan masak canggih yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku membuka sebuah lemari dan menemukan berbagai jenis teh dalam kaleng-kaleng cantik. Aku mengambil kaleng dengan tulisan, Premium Silver Needle Green Tea, teh kualitas terbaik seperti yang dia minta. Setiap gerakanku terasa seperti robot. Memasak air di ketel listrik tanpa suara. Memasukkan daun teh ke dalam poci porselen yang mahal, menuangkannya ke dalam 2 cangkir yang dihiasi motif bunga yang rumit. Aroma teh yang harum seharusnya menenangkan, tapi bagiku, aromanya terasa seperti wangi kehinaan. Nampan perak di tanganku terasa begitu berat saat aku membawanya kembali menuju perpustakaan. Semakin dekat aku dengan pintu kayu raksasa itu, semakin kencang jantungku berdebar. Saat aku hendak mengetuk, aku mendengar suara mereka dari dalam. Suara yang teredam oleh tebalnya pintu. Namun beberapa kata masih bisa tertangkap oleh telingaku yang menajam. Aku membeku. Sebagian diriku menyuruhku untuk segera mengetuk, meletakkan teh ini, dan pergi. Tapi sebagian diriku yang lain, bagian yang baru lahir sejak kedatangan Clara, bagian yang dipenuhi rasa penasaran yang menyakitkan, menyuruhku untuk diam dan mendengarkan. Kamu tidak bisa selamanya begini, Bas. Suara Clara terdengar. Manis, namun penuh bujukan licik. Terkurung di rumah ini dengan dia. Itu tidak sehat untukmu. Kamu butuh seseorang yang mengerti duniamu, mengerti bisnismu. Seseorang yang selevel denganmu. Hening sejenak. Aku menahan napas, menempelkan telingaku lebih dekat ke kayu yang dingin itu. Ini tidak sesederhana itu, Clar. Akhirnya ku dengar suara Baskara. Terdengar lelah dan kalah. Ada tanggung jawab yang harus ku selesaikan. Tawa kecil Clara terdengar setelahnya. Tawa yang meremehkan. Tanggung jawab? Atau rasa bersalah pada Rania?
Kamu pikir dengan menikahi gadis desa itu, dosamu pada Rania akan terhapus? Itu tidak akan membawanya kembali. Baskara, kamu hanya menyiksa dirimu sendiri, dan menyiksa gadis malang itu. Rania, dosa. Kata-kata itu menghantamku seperti batu. Jadi inilah alasan sebenarnya. Pernikahan ini, aku adalah bagian dari penebusan dosa Baskara atas kematian istri pertamanya. Aku bukan pengganti. Aku adalah monumen hidup dari rasa bersalahnya. Tiba-tiba, terdengar suara gebrakan keras dari dalam, seperti seseorang memukul meja dengan kuat, diikuti suara benda pecah. Cukup, geram Baskara. Suaranya kini kembali penuh amarah yang biasa kudengar. Aku tersentak kaget dan refleks melangkah mundur, membuat nampan di tanganku bergetar dan cangkir-cangkir itu beradu mengeluarkan bunyi gemerincing. Panik. Aku segera meletakkan nampan itu di sebuah meja konsol kecil di samping pintu perpustakaan. Aku tidak peduli lagi dengan teh itu. Aku hanya ingin pergi. Aku berbalik dan berlari kecil menyusuri lorong, kembali ke kamarku, tempat satu-satunya aku bisa sedikit bernapas. Aku menutup pintu di belakangku dan bersandar. Jantungku berpacu seperti kuda. Bisikan-bisikan itu terus terngiang di kepalaku. Penebusan dosa. Gadis malang tidak akan membawanya kembali. 1 jam kemudian, dari jendela kamarku, aku melihat mobil sport merah itu melesat pergi, meninggalkan kepulan debu dan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Kunjungan Clara yang singkat telah berhasil mengobrak-abrik duniaku yang sudah rapuh, meninggalkan puing-puing kebenaran yang menyakitkan. Dia tidak hanya membuka luka lama Baskara, tapi juga menaburkan garam di atas lukaku yang baru. Malam harinya, suasana terasa berbeda. Aku masuk ke kamar tidur dengan perasaan waspada, mempersiapkan diri untuk rutinitas dingin yang biasa. Tapi Baskara tidak seperti biasanya. Dia tidak sedang membaca atau bekerja di laptopnya. Dia hanya duduk di kursi rodanya menghadap jendela, sama seperti pada malam pertama kami. Tapi kali ini, di pangkuannya, ada sebuah bingkai foto. Foto pernikahannya dengan Rania yang biasa berdiri di perpustakaan. Dia mengusap permukaan kaca foto itu dengan ibu jarinya. Gerakannya begitu lembut, penuh kerinduan. Dia pasti mendengar langkahku, tapi dia tidak menoleh. Keheningan terasa begitu lama dan berat. Aku hanya berdiri di dekat pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku mendekat? Haruskah aku berbalik pergi? Akhirnya, dia meletakkan bingkai foto itu di meja sebelahnya. Dia memutar kursi rodanya menghadapku. Aku mempersiapkan diriku untuk tatapan benci atau perintah kasarnya. Tapi yang kulihat malam ini berbeda. Kebencian itu masih ada, tapi kini dilapisi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam. Kesedihan yang putus asa dan rasa bersalah yang pekat. Tatapannya kosong, seolah menembus tubuhku. Jangan pernah berpikir, katanya pelan. Suaranya serak dan berat karena emosi yang tertahan. Jangan pernah berpikir, bahkan sedetik pun bahwa kamu bisa menggantikannya. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia memutar kembali kursi rodanya, memunggungiku. Dia tidak meminta jatahnya. Dia tidak menyuruhku melakukan apapun. Dia hanya diam, menjadi patung kesedihan yang menatap kegelapan malam Jakarta. Dan entah kenapa, keheningannya malam ini terasa 1000 kali lebih menyiksa daripada semua kekerasan fisik yang pernah ia lakukan padaku. Malam itu, dan malam-malam berikutnya, menjadi sebuah bentuk siksaan yang baru. Keheningan. Setelah kata-katanya yang menusuk tentang Rania, Baskara seolah mendirikan sebuah dinding es yang lebih tinggi dan lebih tebal di antara kami. Dia tidak lagi menyentuhku. Dia bahkan tidak lagi tidur di kamar yang sama. Terkadang, aku tahu dia tidur di sofa di ruang kerjanya. Di malam lain, aku mendengar dari Bei Sumi bahwa dia meminta kamar tamu di ujung koridor untuk disiapkan. Aku dibiarkan sendirian di dalam kamar utama yang luasnya seperti sebuah lapangan. Ranjang sutra ukuran Super King itu terasa begitu kosong dan dingin. Anehnya, aku seharusnya merasa lega. Aku terbebas dari kewajiban malam yang mengerikan itu. Tapi nyatanya, aku merasa lebih gelisah dari sebelumnya.
Aku menjadi hantu di rumahku sendiri, terombang-ambing dalam ketidakpastian. Rutinitas yang kejam setidaknya memberiku kepastian tentang apa yang akan terjadi. Tapi sekarang, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam kepalanya. Aku tidak tahu hukuman apa lagi yang sedang ia siapkan untukku. Kunjungan Clara telah mengubah segalanya. Wanita itu telah menyiram bensin ke dalam api penderitaan Baskara, dan kini, suamiku itu sedang terbakar dalam nerakanya sendiri, dan aku hanya bisa menonton dari kejauhan, takut terkena percikan apinya. Dia semakin mengurung diri. Dia sering melewatkan makan malam, dan aku tahu dari nampan makanan yang kembali utuh, bahwa dia juga hampir tidak menyentuh makan siangnya. Dia bekerja seperti orang gila, seolah mencoba menenggelamkan iblis di dalam kepalanya dengan tumpukan dokumen dan angka-angka. Suatu malam, sekitar pukul 11, aku tidak bisa tidur. Aku turun ke dapur untuk mengambil segelas air. Saat melewati ruang kerjanya yang pintunya sedikit terbuka, aku melihatnya. Dia masih di sana, di depan 3 layar monitor yang menyala terang. Wajahnya tampak lelah dan pucat di bawah cahaya biru dari layar. Ada kerutan dalam di antara alisnya, dan ia memijat pelipisnya dengan gerakan yang tampak begitu letih. Tiba-tiba, sebuah dorongan aneh muncul dalam diriku. Bukan rasa kasihan. Mungkin. Atau mungkin iya. Aku tidak tahu. Itu adalah sebuah refleks. Sebuah kebiasaan dari kehidupanku yang dulu di Cianjur. Saat melihat ayah kelelahan setelah seharian di warung, ibu akan selalu membuatkannya segelas wedang jahe hangat. Tanpa berpikir panjang, aku kembali ke dapur. Aku menemukan jahe segar di lemari pendingin, menggepreknya, dan merebusnya dengan sedikit gula merah. Aroma rempah yang hangat dan manis langsung memenuhi dapur. Aroma yang begitu kontras dengan suasana rumah yang dingin dan steril ini. Aku menuangkannya ke dalam sebuah cangkir keramik sederhana, bukan cangkir porselen mahal yang biasa ia pakai. Dengan jantung yang sedikit berdebar, aku berjalan ke ruang kerjanya. Dia tidak menyadari kehadiranku, terlalu fokus pada pekerjaannya. Aku meletakkan cangkir itu dengan sangat pelan di sudut mejanya, cukup jauh dari kertas-kertas pentingnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya meletakkannya di sana, lalu berbalik dan pergi secepat mungkin, kembali ke dalam kegelapan kamarku. Aku tidak tahu apakah dia akan meminumnya atau malah melemparkannya ke dinding. Aku tidak mau tahu. Keesokan harinya, saat aku melewati ruang kerja itu, aku melihat cangkir itu sudah kosong, tergeletak di meja. Hanya itu. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada komentar apa-apa. Tapi itu sudah cukup. Perubahan kecil itu terjadi beberapa hari kemudian. Untuk melawan rasa bosan dan kesepian yang mencekik, aku mulai membersihkan perpustakaan. Bukan karena disuruh, tapi karena aku butuh melakukan sesuatu agar tidak gila. Aku membersihkan debu dari rak-rak buku yang tinggi, menyusun kembali buku-buku yang sedikit berantakan. Saat aku sedang membersihkan perapian marmer, si kuku tidak sengaja menyenggol bingkai foto perak itu. Foto Baskara dan Rania. Benda keramat itu. Prang! Bingkai itu jatuh ke lantai marmer dengan bunyi yang memekakan telinga. Aku mematung. Darah serasa surut dari wajahku. Dengan tangan gemetar, aku memungutnya. Kacanya retak, membentuk jaring laba-laba yang mengerikan tepat di wajah Rania yang tersenyum. Habislah aku. Kali ini dia pasti akan membunuhku. Aku mencoba mengeluarkan pecahan kaca itu dengan panik, berharap bisa menyembunyikan kerusakannya. Tapi ujung kaca yang tajam malah menggores dalam ibu jariku. Darah segar langsung menetes, mengenai foto Rania. Semuanya menjadi lebih buruk. Apa yang kau lakukan? Suara dingin itu datang dari ambang pintu. Baskara. Dia ada di sana, di kursi rodanya, menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kuartikan. Aku hanya bisa berdiri kaku, memegang bingkai foto yang rusak dengan satu tangan, dan jari yang berdarah di tangan yang lain. Wajahku pucat pasi, menunggu amarahnya meledak. Aku sudah siap dimaki, dihina, atau mungkin dilempar dengan sesuatu. Dia menggerakkan kursi rodanya mendekat. Dia tidak melihatku. Matanya hanya tertuju pada bingkai foto di tanganku.
Inilah akhirnya, pikirku. Dia melihat darahku menodai wajah istrinya yang suci. Tapi, dia tidak marah. Dia hanya menatapnya sejenak. Lalu tatapannya beralih ke jariku yang masih meneteskan darah ke lantai. Keheningan terasa begitu lama. Lalu dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Dia memutar kursinya ke sebuah meja laci, membukanya, dan mengeluarkan sebuah kotak P3K kecil. Dia melemparkannya ke atas meja di dekatku. Lemparannya tidak kasar, hanya sekadar meletakkannya dengan jarak. "Obati lukamu," katanya. Suaranya masih terdengar datar dan dingin. Tapi kata-kata itu, isi dari kalimat itu, membuat duniaku berhenti berputar. Dia sama sekali tidak menyinggung soal foto yang rusak. Dia tidak mengomentari kaca yang pecah atau noda darah di wajah Rania. Dia hanya menyuruhku mengobati lukaku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan perpustakaan, meninggalkanku sendirian dalam kebingungan total. Aku menatap kotak P3K di atas meja, lalu menatap jariku yang berdarah, lalu menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa dia tidak marah? Kenapa? Kenapa dia lebih peduli pada jariku yang terluka daripada pada foto keramat istrinya? Sebuah perasaan aneh dan berbahaya. Perasaan yang sudah lama kukubur dalam-dalam, mulai merayap naik dari dasar hatiku. Sebuah perasaan kecil yang bodoh. Sebuah setitik harapan. Aku kembali ke kamarku, tapi aku tidak bisa tenang. Aku duduk di tepi ranjang, menatap perban kecil yang kini membalut ibu jariku. Luka fisiknya tidak seberapa, hanya goresan kecil. Tapi gempa yang terjadi di dalam hatiku begitu dahsyat. Harapan. Perasaan itu begitu menakutkan. Selama ini, aku bertahan hidup dengan mematikan semua rasa. Aku membangun benteng dari kepasrahan dan kebencian. Tapi tindakannya tadi, reaksinya yang di luar nalar, telah meruntuhkan satu sisi bentengku, membiarkan seberkas cahaya masuk. Dan cahaya itu menyilaukan sekaligus membakar. Aku lebih takut pada setitik harapan ini daripada pada semua amarahnya. Karena harapan bisa dihancurkan, dan rasa sakitnya akan jauh lebih parah daripada penderitaan yang sudah biasa kurasakan. Sisa hari itu, suasana di rumah menjadi sangat aneh. Ada sejenis energi baru yang mengalir di udara. Bukan lagi ketegangan karena takut, melainkan ketegangan karena ketidakpastian. Kami berdua seperti dua orang asing yang baru saja selamat dari sebuah bencana besar, berdiri di atas puing-puing, tidak tahu harus melangkah kemana atau harus berkata apa. Kami saling menghindari, namun aku tahu, kami berdua sama-sama memikirkan kejadian di perpustakaan tadi. Malam tiba. Perutku melilit bukan karena lapar, tapi karena gugup. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah dia akan kembali mengacuhkanku? Atau lebih buruk, apakah dia menyesali kelemahannya tadi dan akan kembali menjadi monster yang lebih kejam untuk membuktikan kekuasaannya? Aku tidak bisa hanya menunggu dalam ketidaktahuan. Aku butuh jawaban. Didorong oleh keberanian baru yang entah datang dari mana, aku memutuskan untuk melakukan hal yang paling gila. Aku akan menghampirinya. Aku menemukannya di perpustakaan. Dia tidak sedang bekerja. Dia hanya duduk di kursi rodanya, menghadap ke perapian. Tempat di mana foto Rania biasa berdiri kini kosong, menyisakan sebuah ruang hampa yang terasa begitu mencolok. Bingkai foto dengan kaca yang pecah itu tergeletak di atas meja di sampingnya. Dia tampak begitu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku melangkah masuk dengan sangat pelan. Suara langkahku yang teredam karpet tebal tetap membuatnya menoleh. Wajahnya tampak lelah. Sangat lelah. Aku berdiri beberapa langkah darinya, meremas kedua tanganku. Kenapa? Suaraku keluar sebagai bisikan yang bergetar. Kenapa Anda tidak marah soal foto itu? Dia terdiam begitu lama, hingga aku berpikir dia tidak akan menjawab. Dia membuang napas panjang, sebuah suara yang terdengar seperti beban berat terangkat dari dadanya, walau hanya sesaat. Dia tidak menatapku. Matanya kembali menatap ruang kosong di atas perapian. Marah? Akhirnya dia berkata, suaranya serak. Aku sudah menghabiskan 1 tahun terakhir ini untuk marah. Marah pada takdir.
Marah pada diriku sendiri. Marah pada semua orang, termasuk kamu. Dia berhenti, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih pelan. Untuk apa aku marah pada sebuah kaca yang pecah saat seluruh duniaku sudah hancur berkeping-keping? Kata-katanya begitu menusuk, begitu jujur. Aku tidak tahu harus merespons apa. Dia menoleh, dan kali ini, dia benar-benar menatapku. Bukan tatapan menghina, bukan tatapan dingin, tapi tatapan yang kosong dan penuh luka. Selama ini, aku membangun sebuah kuil untuknya. Menjadikannya orang suci yang tak tersentuh. Menjadikan kematiannya sebagai alasan untuk membenci hidup. Aku pikir dengan menyiksamu, aku sedang menyiksa diriku sendiri sebagai penebusan dosa. Pengakuan itu, meski sudah kudengar dari bisikan Clara, terasa berbeda saat keluar langsung dari mulutnya. Itu adalah sebuah kebenaran telanjang yang menyakitkan bagi kami berdua. Tapi saat aku melihatmu di sana tadi, lanjutnya, matanya kini menatap jariku yang terbalut perban. Berdiri ketakutan, dengan jari berdarah, hanya karena sebuah benda mati, aku sadar. Aku tidak sedang menghukum diriku sendiri. Aku hanya sedang menjadi seorang pengecut. Pengecut yang melampiaskan penderitaannya pada orang lain yang lebih lemah. Inilah momennya. Momen di mana aku tidak lagi melihat monster di depanku. Aku tidak melihat tuan besar yang kejam. Aku melihat Bhaskara. Seorang pria hancur yang tenggelam dalam lautan rasa bersalah dan duka. Air mataku akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan karena rasa sakit atau hina. Ini adalah tangisan yang berbeda. Dia mengulurkan tangannya yang kekar, mengambil bingkai foto yang rusak itu. Dia menatapnya untuk terakhir kali, tatapan yang mengandung perpisahan dan keikhlasan. Lalu, dengan gerakan yang sangat pelan dan disengaja, dia mengeluarkan foto Rania dari bingkai itu. Foto yang sudah sedikit ternoda oleh darahku. Dia tidak membersihkannya. Dia membuka laci meja di sampingnya, meletakkan foto itu dengan hati-hati ke dalamnya, lalu menutup laci itu kembali. Bunyi laci yang tertutup terasa begitu final. Kemudian, dia mengambil bingkai kosong dengan kaca yang sudah pecah itu. Dia memegangnya sejenak, lalu mendorongnya perlahan ke tepi meja, membiarkannya jatuh tanpa suara ke dalam keranjang sampah di bawah. Sebuah tindakan simbolis. Dia tidak membuang kenangan tentang Rania. Dia hanya menghancurkan kuil yang telah ia bangun di sekelilingnya. Dia mengangkat wajahnya lagi, menatapku lurus-lurus. Dinding es di antara kami telah runtuh, meninggalkan kami berdua berdiri gemetar di tepi jurang kesedihan kami masing-masing. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada janji masa depan. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan yang sunyi dan dua pasang mata yang sama-sama terluka. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak melihat tuanku. Aku melihat Bhaskara. Dan di tengah reruntuhan jiwa kami berdua, aku tidak tahu apakah kami akan membangun kembali, atau hanya belajar bagaimana cara untuk berhenti saling menyakiti. Tapi untuk pertama kalinya, ada sebuah awal. Dan begitulah akhir dari bab ke-7. Sebuah awal baru yang rapuh di tengah reruntuhan jiwa Anindita dan Bhaskara. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah setia mengikuti dan merasakan setiap emosi dari perjalanan mereka hingga titik ini. Aku yakin, pasti banyak banget perasaan yang campur aduk sekarang. Nah, aku penasaran banget pengen tahu pendapat kalian. Coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Bhaskara benar-benar bisa berubah? Dan apakah Nindi suatu saat nanti akan mampu memaafkan semua perbuatannya? Bagian mana dari 7 bab ini yang paling menguras emosi kalian? Setiap komentar dari kalian sangat berarti dan akan menjadi bahan bakar semangat untuk melanjutkan kisah ini. Jika kalian menikmati perkembangan cerita Anindita dan Bhaskara sejauh ini, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan kalian dengan menekan tombol like atau suka di bawah ini ya. Dan yang paling penting, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah mereka yang pastinya akan jauh lebih kompleks dan penuh lika-liku, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian akan menjadi orang pertama yang tahu saat cerita selanjutnya tayang. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.